Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini Rabu 26 Maret 2025 kita berjumpa lagi dengan program Renungan Harian Keluarga. Mari mengisi hari ini, hari berkat Tuhan, dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat tuntunan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mendasari hidup ini dengan belajar firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yesaya 53 ayat 6 dan ayat 7. Firman ditulis demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman yang kita baca, kita renungkan dengan tema dirinya ditindas karena kesesatan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman hari ini menggambarkan tentang dua jenis domba. Domba yang sesat dan domba yang taat. Kata tersesat artinya telah menyimpang dari jalan yang sebenarnya, sehingga perlu tuntunan untuk keluar dari jalan tersebut dan kembali pada jalan yang seharusnya. Domba yang sesat adalah gambaran umat Allah yang berdosa. Sebaliknya, domba yang taat merujuk pada hamba yang tidak mengeluh ketika ia dibawa ke pembantaian. Kata Ibrani untuk sesat adalah ta'inu, yang berarti tersesat, terhuyung, dan disesatkan. Ini berarti bahwa ada domba sesat karena melakukannya sendiri atau ada orang lain yang menyesatkannya. Sementara itu, domba yang taat adalah domba yang meski dibawa ke pembantaian, namun ia tidak membuka mulutnya, iptak piu. Ini merujuk pada ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan diri sang domba untuk menderita. Ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi ia memahami apa maksud atau tujuan dari tindakan yang harus dilakukan, sehingga ia melakukannya dengan rela. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mengenal Yesus Kristus, kita diibaratkan seperti domba sesat. Kita berjalan sesuai kehendak hati, hidup menurut keinginan daging dan bukan menuruti roh. Ada banyak orang Kristen yang hidup mengikuti kemauannya sendiri, mengatur kehidupannya sendiri dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Pada akhirnya tersesat dan tidak mencapai apa yang ia inginkan. Domba yang tersesat dan kehilangan arah membutuhkan seorang gembala di sisinya. Sebab bila ia terus berjalan sendiri, hal yang lebih parah akan terjadi padanya. Iblis dan kuasa jahat akan mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan serta membinasakan kehidupannya. Nah, bagi domba-domba seperti inilah, Yesus Kristus sebagai sang domba yang taat menyerahkan hidupnya dan menunjukkan jalan tentang bagaimana ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak firman Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen,
orang tua kiranya meneladani Yesus Kristus dan berperan sebagai gembala yang menuntun keluarga untuk berjalan bersama Yesus Kristus. Sebagai gembala yang agung sepanjang hidup agar tidak tersesat dan binasa. Pelayanan pengembalaan dan pendampingan harus terus dilaksanakan agar tidak ada yang tersesat. Terkadang anak-anak ingin mengatur kehidupannya sendiri dan tidak mau dikekang oleh aturan. Dibutuhkan kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan agar anak-anak didampingi, ditolong, dan diajar sehingga mereka tidak tersesat tetapi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan pasti menolong, menyertai kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, puji dan syukur dipersembahkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh diperkenankan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Kami terkadang memilih jalan kami sendiri, sehingga kami tersesat, bahkan mudah disesatkan. Karena itu kami memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga kami, sehingga kami tidak akan tersesat atau tidak mudah disesatkan oleh hal-hal duniawi ini. Tapi kami tetap kuat, kami tetap menikmati kehidupan dalam campur tangan Tuhan. Sebab itu berkati keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, sanak, saudara, selalu ada dalam tuntunan, pemberkatan, dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah kami semua juga mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami yang Tuhan telah percayakan bagi kami untuk kami kerjakan dan laksanakan. Bapa di sorga, berkati ketika kami melaksanakan tugas itu sehingga kami mengerjakannya dengan baik. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan, pelayan khusus. Kau berkati senantiasa. Engkau memberkati komisi-komisi kerja yang ada. Engkau memberkati komisi multimedia, kostor pegawai. Semuanya ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Semua mereka yang terus setia mendengarkan renungan harian keluarga ini ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan senantiasa dimanapun mereka pergi dan berada. Ketika kami ada dalam pergumulan, dikuatkan iman kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami ada terus di dalam Engkau. Kami tidak putus asa dan kecewa jalani hidup ini sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi tetap ada dalam pengharapan iman di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau juga kiranya memberkati kami. Ketika kami ada dalam sukacita, biarlah sukacita itu terus terarah hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Berkati gereja-Mu, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Berkati pemerintah yang Kau beri bagi kami. Semua mereka dapat melaksanakan panggilan pelayanan masing-masing seturut kehendak Tuhan saja. Sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab, kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami yang berdoa, bermohon bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terus ikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, komen, dan jalani kehidupan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.